Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Perkenalkan, saya Afica Fauzia, dosen tetap Prodi D3 Kebidanan Somaki, Poltekkes Kemenkes Maluku. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang mata kuliah yang relevan dengan bidang keilmuan yang saya miliki. Salah satunya adalah Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberi kode BD.5.206 dengan bobot SKS sebesar 4 yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Proses pembelajaran mengintegrasikan penguasaan teori dan keterampilan praktik. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai konsep dasar kesehatan perempuan sepanjang siklus kehidupannya, termasuk perspektif gender, kependudukan, program, dan kebijakan keluarga berencana, metode kontrasepsi, komunikasi edukasi, dan konseling atau KIE, deteksi dini gangguan atau komplikasi kesehatan reproduksi, serta manajemen asuhan kebidanan dan pendokumentasiannya dengan menerapkan prinsip universal precaution and patient safety. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik dan sub CPMK, diantaranya adalah 2 pertemuan konsep dasar kesehatan perempuan, 1 pertemuan konsep kependudukan dan keluarga berencana, 1 pertemuan isu kesehatan perempuan, 2 pertemuan metode kontrasepsi dalam program keluarga berencana, 1 pertemuan komunikasi, edukasi, konseling pada asuhan kesehatan perempuan dan keluarga berencana. Dilanjut, ujian tengah semester atau UTS. 1 pertemuan program atau kebijakan pemerintah terkait kesehatan perempuan dan keluarga berencana. 2 pertemuan deteksi dini gangguan kesehatan reproduksi. 2 pertemuan asuhan kebidanan pada kesehatan perempuan dan keluarga berencana. 2 pertemuan pendokumentasian asuhan kesehatan perempuan dan keluarga berencana. Yang terakhir, ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah kesehatan perempuan dan keluarga berencana dilaksanakan sebanyak 16 kali. Dengan pertemuan terdiri dari 14 kali pertemuan untuk proses pembelajaran dan 2 kali pertemuan untuk evaluasi tengah semester dan akhir semester. Bobot penilaian untuk mata kuliah ini dibagi menjadi 2, yaitu 60% untuk penilaian teori dan 40% untuk penilaian praktik. Penilaian teori terdiri dari 15% aktivitas partisipatif, 20% tugas, 30% UTS, dan 30% UAS. Sementara penilaian praktik terdiri dari 50% nilai bimbingan praktik dan 50% nilai ujian praktik. Metode pembelajaran yang saya laksanakan secara blended learning dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka dan diskusi daring melalui platform yaitu https://poltekkesmaluku.siakatcloud.com. Metode atau strategi pembelajaran yaitu ceramah interaktif dan small group discussion, problem based learning, discovery learning, dan role play. Demonstrasi atau praktikum, simulasi, dan juga pendokumentasian. Strategi penilaian
penilaian kinerja aktivitas partisipatif, penilaian tugas, formatif atau kelompok, penilaian praktik atau simulasi, ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS. Pengalaman mengikuti pelatihan yaitu pengembangan media presentasi bagi sumber daya manusia kesehatan, webinar penulisan buku ber-ISBN, dan workshop uji kompetensi metode OSCE telah membekali saya untuk merancang proses pembelajaran yang lebih terstruktur, interaktif, dan menarik. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas. Pada pertemuan pertama yang membahas tentang konsep dasar kesehatan reproduksi pada perempuan, persiapan kehamilan pada masa remaja, pra-nikah dan prakonsepsi, dan isu gender dalam kesehatan reproduksi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bertemu lagi dengan saya. Ya. Sudah kenal ya. Di sini saya akan memberikan materi tentang konsep kesehatan reproduksi, seks dan gender. Ya. Jadi nanti belajar bagaimana konsep dasar kesehatan reproduksi, bagaimana persiapan kehamilan dari dia remaja, pranikah, dan juga prakonsepsi, serta isu gender dalam kesehatan reproduksi. Capaian pembelajaran pada pagi hari ini yaitu mahasiswa mampu menguasai keilmuan kesehatan perempuan dan keluarga berencana dan keilmuan lain yang menunjang praktik kebidanan. Oke, untuk mengawali di pagi hari ini, mari kita tepuk tangan heboh. Belum saya instruksikan ya. Tepuk tangan heboh itu ketika saya bilang satu kata, kamu tepuknya satu kali. Kalau saya bilang dua kata, kalian tepuk dua kali. Saya bilang tiga kata, kalian tepuk tiga kali. Begitu instruksinya, mengerti? Mengerti. Coba ya. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Oke, sekali lagi. Iya, Ibu. Halo. Halo, halo. Selamat pagi adik-adik. Iya, oke, beri tepuk tangan. Sangat heboh ya. Nah, untuk skenario pembelajaran kita di pagi hari ini, pertama nanti kita pendahuluan, kemudian ada isinya, kemudian ada kegiatan penutupnya. Ya. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran di pagi hari ini, menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Ya. Oke. Sebelumnya saya absen dulu. Jadi Agustina, Hadir Ibu. Antoneta, Hadir Ibu. Bense, Hadir Ibu. Benselina Efro, Hadir Ibu. Berta Abel Robin, Cynthia Malir Masela, Hadir Ibu. Cornelia Warmano, Hadir Ibu. Debbie Delvia Fatur Lebit, Hadir Ibu. Edelina Alwer,
Hadir Ibu. Edita. Hadir Ibu. Nah, kita masuk ke dalam materi ya. Kesehatan reproduksi. Menurut WHO yaitu keadaan sejahtera fisik, mental, kesehatan reproduksi, terutama di organ reproduksinya. Asuhan yang menyeluruh dari dia hamil sampai ibunya berkandung. Nah, kemudian setelah dia sudah melahirkan, dia nanti akan menjadi pus juga. Beda pus, beda wus ya. Kalau pus itu dia sudah menikah, pasangan usia subur. Kalau wus, wanita usia subur. Kalian termasuk wus nggak? Masuk. Ya, pintar. Yang terakhir menopause ya. Seandainya nanti melahirkan ini anaknya perempuan, maka akan kembali ke nomor 1 kembali. Nah, itu siklus kehidupan seorang perempuan. Apalagi kalau anaknya perempuan. Jadi ya kalian nanti yang akan memberikan pelayanan kebijakan. Oke. Ini ada hak-hak kesehatan reproduksi. Ada berapa hak? 5. Hak untuk apa saja? Hak untuk hidup dan keselamatan. Iya, jadi ada hak untuk hidup dan keselamatan, bebas dari risiko. Itu tentang konsep kesehatan reproduksi. Sekarang kita lanjut ke konsep gender dan seks. Kalian harus bisa membedakan apa itu gender, apa itu seks, ya. Nah, lanjut. Kita belajar seks dulu. Seks itu adalah pembagian dua jenis kelamin atau laki-laki dan perempuan yang ditentukan secara biologis sejak lahir berkaitan dengan kromosom, kadar hormon, dan juga bentuk organ reproduksi. Karakteristiknya dibedakan menjadi primer dan sekunder. Kalau primer itu apa? Kromosom, ya kan? Kalau perempuan apa kromosomnya? Kalau laki-laki ya, kadar hormon estrogen dan testosteron. Bentuk organ reproduksi laki-laki sama perempuan beda toh? Kalau sekunder itu ada bulu wajah, jaringan ya. Kalau perempuan nanti tumbuh payudara ya. Kalau laki-laki ada perubahan suara toh? Nah, sekarang gender. Gender itu adalah perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat, peran, status, dan tanggung jawab yang dibentuk secara sosial dan budaya, bukan hanya biologis saja, bawaan biologis ya. Dan ini sifatnya konstruksi sosial yang berbeda antara budaya yang dapat berubah seiring. Bagaimana? Ada kesulitan dalam diskusi? Silakan. Oke, sudah. Silakan. Siapa yang bersedia duluan untuk menyampaikan hasil diskusinya kepada teman-temannya? Angkat tangan. Oh iya. Siapa namanya? Loncata Batatan. Ya, silakan Loncata. Dan ketidaksetaraan gender. Yang pertama yaitu tentang marginalisasi atau pemikiran ekonomi.
Contohnya seperti anak perempuan tidak diizinkan melanjutkan kuliah karena dianggap hanya menjadi ibu rumah tangga. Contoh yang berikut yaitu subordinasi. Subordinasi. Atau penomorduan posisi dalam pengambilan keputusan. Contohnya seperti laki-laki selalu dianggap lebih pantas menjadi pemimpin dibandingkan dengan perempuan. Dan pasti ya, rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting target RPJMN 2029 pengukuran serentak. Oke, ini peran kalian nanti menjadi ujung tombak ya, kemudian memanfaatkan teknologi sebagai aplikasi pendampingan keluarga untuk memudahkan pemantauan kesehatan jadwal pemeriksaan. Kolaborasi lintas sektor ya, bisa dengan Kementerian Kesehatan, Pendidikan, dan komunitas yang bersinergi memastikan kesiapan fisik dan mental calon orang tua. Nah, ini slide terakhir. Mulai dari kita generasi bebas plastik tahun 2045, Indonesia Emas tahun 2025. Dari anak-anak yang sehat dan cerdas hari ini, maka sebarkanlah informasi, dukung ibu dan anak aktif berpartisipasi dengan cara ikut kegiatan posyandu dan program kita. Oke, sekarang kita kuis. Dari hasil materi yang sudah disampaikan tadi, saya mau ngetes apakah kalian paham atau tidak. Silakan dipindahkan QR-nya, barcode-nya. Iya, dijawab deh, dijawab. Dijawab. Di sebelah pojok kiri itu ada durasi waktu mengerjakan. Bisa? Belum. Ada 5 soal. Nanti hasilnya berapa harus dilihat. Siapa yang sudah soal keempat? Agustina, benar semua. Beri tepuk tangan untuk selamat Agustina ya. Nilainya 100 di kuis ini ya. Kita lanjut. Nah, kita ada di sesi sebelum menyimpulkan. Kira-kira adakah yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Oh ya, silakan. 3 pertanyaan ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini bunyi pertanyaan saya, bagaimana peran bidan dalam meningkatkan kesehatan reproduksi pada remaja dan apa dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi menurut perspektif kebidanan? Perspektif, ya, oke. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, tadi sudah ada di layar. Ada yang mau membantu menjawab? Angkat tangan. 2 tadi pertanyaannya. Ya. Jangan bertanya dulu. Ada yang mau membantu menjawab? Pertanyaannya siapa tadi? Cornelia. Siapa? Pertanyaan yang pertama tadi. Bagaimana peran bidan dalam Perannya, oke, perannya bidan. Ya jelas kamu memberikan pelayanan dari circle of truth tadi, dari anak balita sampai menopause, dan memberikan asuhannya juga secara komprehensif. Kemudian kamu memberikan edukasi, sosialisasi, ya, dan pemberian konseling dan juga pemberian vitamin. Contohnya tablet darah, vitamin C, asam folat, ya, bantuan pada remaja atau bukan remaja, pada perempuan yang akan menikah. Karena 6 bulan sebelum dia menikah, asam folat. Itu peran bidan, ya. Baik itu kamu ada di rumah sakit, ada di puskesmas, ada di desa, bidan desa,
dia memberikan pelayanan karena bidan lebih banyak mendeteksi ya, lebih banyak mendeteksi. Jadi sehingga banyak edukasi, menambah memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Sepanjang circle tadi. Oke, dan juga memberikan pelayanan, misalnya imunisasi, suntik TT ya suntik TT gitu pelayanannya, tapi lebih banyak mengedukasi. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, dampaknya. Dampak dari remaja yang menikah usia dini. Pertama, dia tidak siap secara fisik, tidak siap secara mental. Ya, dia lebih banyak memikirkan dirinya sendiri dan dia belum siap secara finansial juga. Ya, bagaimana harga pokok mahal ya, harga susu ketika sudah lepas ASI misalnya di usia 2 tahun itu juga mahal ya toh. Anak sekolah mau di swasta juga sekarang sudah mahal ya, secara finansial dia belum siap karena dia posisinya masih sekolah, masih school, belum bekerja mencari uang. Itu pun banyak sekali kejadian hamil di luar nikah. Nah, kejadian hamil di luar nikah ini lebih memperparah lagi karena apa? Karena laki-lakinya tidak bertanggung jawab, misalnya tidak mau menikah, kemudian tidak mau bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya ya. Nah, nanti yang rugi dan yang lebih kasihan adalah perempuan. Harus menikah secara negara ya, dibuktikan dengan buku nikah. Kalau hanya sekedar kawin saja, kasihan nanti anaknya juga. Anaknya harus tahu bapaknya ya. Kalau misalnya di kita ya seorang itu, kalau anak perempuan biasanya harus ada wali nikahnya yaitu bapaknya. Kalau dia nggak tahu bapaknya, kebetulan anak yang dilahirkan perempuan, kan kasihan juga anaknya gitu. Ya, tetap nanti imbas atau dampaknya ya ke anaknya. Dampak ke ibunya juga terjadi perdarahan ya, selengketan ya, kastreta ya, kemudian patus lama ya, apalagi anak pertama ya, sampai nanti bahkan bayi yang mau dilahirkan banyak rata-rata itu ditemui asfiksia ya, casus succedaneum itu banyak sekali ya, karena dia belum siap tadi. Oke, ada yang mau menambahkan dari temannya? Pas? Pas. Oke, pertanyaan selanjutnya yang kedua, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu. Perkenalkan nama saya Noncia Fatratan. Di sini saya ingin bertanya, Ibu, apa tantangan terbesar bidan dalam memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, seks, dan gender terhadap remaja dan usia dini? Ya, oke. Tantangannya adalah apakah masyarakat itu mau menerima kita atau tidak? Apakah masyarakat itu setelah mendapatkan pengetahuan, apakah sikapnya berubah menjadi positif, kemudian mengubah perilakunya? Karena mengubah perilaku ini tidak mudah ya adik-adik. Misalnya contoh, dia tahu rokok itu berbahaya. Ya contoh ini, rokok itu berbahaya, ada labelnya. Ya, misalnya menyebabkan kanker, pengangguran, serangan jantung. Tapi kenapa? Dan kenapa juga ada ibu hamil yang merokok? Katanya ngidam. Itu alasan saja ya. Nah, kenapa dia sudah tahu tapi dia tidak mau menerima pengetahuan tadi, bersikap positif sehingga mengubah perilakunya? Kenapa perilakunya negatif? Nah itu karena dia tidak menerima secara positif sikapnya, sehingga penerimaan dia sudah banyak pengetahuan tapi kalau sikapnya kurang. Ya, sekarang kita akan ke sesi menyimpulkan. Tapi sebelumnya kita lihat ini ya. Coba kalian tebak.
Ini apa? Tarik. Oke. Sebelum ini, tarik kesimpulan. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Kita belajar apa seharian ini pagi hari ini? Pagi hari ini kita belajar apa saja? Ya, angkat tangan. Raise hand, mana? Oh ya, silakan. Oh, Nunsyata lagi, ya, silakan. Kesimpulannya kita belajar apa saja sih? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Saya menyimpulkan dari materi ini bahwa kesehatan reproduksi, seks, dan gender sangat penting untuk remaja dan wanita usia dini, karena itu juga sangat membantu saat kehamilan, masa persalinan, masa nifas, dan penggunaan KB. Iya, rebutan. Oke, itu kesimpulannya. Jadi kita sudah belajar pengertian atau definisi kesehatan reproduksi itu apa, ya, bagaimana circle approach-nya, ya, sudah bisa membedakan apa itu seks, apa itu gender, apa itu bias dan ketidaksetaraan gender, kemudian apa itu stunting, ya, yang mempengaruhi persiapan kehamilan pada masa remaja, pranikah, dan prakonsepsi. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, karena ini pertemuan pertama ya dengan saya, nanti masih ada pertemuan kedua juga dengan saya akan memberikan tugas kelompok, ya, yaitu critical review article. Jadi kalian, ini tugas individu ya adik-adik. Jadi mahasiswa memilih satu artikel riset atau berita yang terkini untuk dikaji, ya. Apa yang dikaji tentang isu gender, terserah kamu mau ambil contohnya misalnya isu gender yang ada di Indonesia tahun 2026 boleh, ya. Kemudian tugasnya itu mengidentifikasi poin utama, kelebihannya apa, kekurangannya apa, itu kamu memberikan argumen atau opini di dalamnya, serta menghubungkan dengan konsep materi yang tadi sudah kita pelajari, ya. Batas pengumpulannya yaitu 1 minggu dari tanggal sekarang. Jadi 1 minggu ke depan harap dikumpul di pertemuan kita selanjutnya, ya. Baik. Bisa? Sudah Bisa, Ibu. Oke. Ya, kita ada di sesi terakhir. Materi yang sudah disampaikan oleh saya tadi sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang pagi hari ini saya berikan bisa bermanfaat untuk adik-adik. Saya tutup kegiatan kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.